Wadidaw, berjumpa kembali dengan Marga Anime di sini. Pada kesempatan kali ini Marga Anime akan membahas suatu hal yang berkaitan dengan chapter 1079. Mungkin kita semua telah membaca chapter 1079 dan sebagian besar kita berpikir Eustace Captain Kidd telah dimusnahkan oleh Akagami no Sans secara total pada chapter 1079. Namun di sini Marga Anime akan membahas sesuatu hal, yaitu kebangkitan Eustace Captain Kidd. Pada pembahasan ini, Marga Anime akan menyajikan beberapa alasan kenapa Eustace Captain Kidd akan bangkit kembali dari kekalahannya, sehingga menjadi sosok yang besar pada masa yang akan datang. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Kenapa Eustace Captain Kidd begitu penting? Eustace Captain Kidd sendiri diperkenalkan pada chapter 498 sebagai supernova paling berbahaya di Ars Sabaudi dengan bounty 315 juta berry, lebih berbahaya dibandingkan Trafalgar di Waterloo dan Monkey di Luffy pada saat itu. Pada Ars tersebut, tepatnya pada chapter 504, Oda Sensei menggambarkan Eustace Captain Kidd, Luffy, dan Trafalgar di Waterloo sebagai tiga sosok terkuat di kelas supernova. Di dunia baru, tepatnya dalam penyerbuan Onigashima, Oda kembali lagi menggambarkan Luffy, Kidd, dan Law sebagai tiga pemimpin. Seolah-olah Oda Sensei mengisyaratkan kepada kita semua peran dari Eustace Captain Kidd, sama seperti peran Luffy dan juga Law, sebagai bajak laut yang akan menjadi bajak laut generasi berikutnya. Benar saja, pada chapter 1000, ketika Eustace Captain Kidd ikut serta dalam pertarungan melawan dua Yonko, Kidd disebutkan dalam buku ramalan Kozuki Oden sebagai tiga sosok kapten yang akan menjadi bajak laut generasi baru atau bajak laut generasi berikutnya, bersama Monkey D. Luffy dan Trafalgar di Waterloo. Oda Sensei tidak hanya menggambarkan mereka bertiga sebagai sosok bajak laut generasi baru, tetapi Oda juga menggambarkan mereka sebagai sosok yang bersaing untuk mendapatkan gelar Raja Bajak Laut, terutama Eustace Captain Kidd itu sendiri. Dalam chapter 924, ketika Luffy pertama kali kalah oleh Kaido, Kidd pada saat itu disandingkan dengan Luffy oleh Kaido sebagai pengguna Hausoku Haki. Tidak sampai di situ, ketika di penjara Udon, Luffy dan Kidd digambarkan sebagai sosok yang bersaing satu sama lain untuk menjadi yang terkuat atau yang terbaik. Eustace Captain Kidd adalah karakter pengguna Hausoku Haki. Alasan pertama kenapa Marga Anime begitu yakin Eustace Captain Kidd akan bangkit karena dia adalah pengguna Hausoku Haki, Haki Raja. Seperti yang diketahui, pengguna Hausoku Haki memiliki tekad yang sangat luar biasa, sebuah tekad yang lebih besar dibandingkan karakter yang tidak memiliki Hausoku Haki. Dengan diperlihatkan kekalahan Kidd pada chapter 1079, tidak membuat peran Kidd habis begitu saja. Sebelumnya Kidd juga pernah dikalahkan secara total atau dimusnahkan oleh Kaido sehingga kru-krunya hancur. Namun Eustace Captain Kidd pada saat itu tidak kehilangan tekad miliknya. Justru Kidd ketika dikalahkan oleh Kaido pada chapter 795 membuat Kidd mampu mengaktifkan Hausoku Haki. Itulah sebabnya Kaido mengatakan Kidd juga memiliki Hausoku Haki pada chapter 924. Tekad Eustace Captain Kidd tidak main-main. Dia sudah berkali-kali diperlihatkan dalam kondisi sulit, namun dia tetap bangkit, tetap yakin dengan tekad yang dia miliki. Dialog narator kekalahan bajak laut Kidd sama seperti dialog kekalahan bajak laut Luffy. Alasan kedua, sebagian dari kita berpikir Eustace Captain Kidd tidak akan bangkit lagi karena dialog narator pada chapter 1079 menyebutkan bajak laut Kidd hancur total. Namun di sini Marga Anime menemukan sebuah paralel atau keterkaitan dialog narator antara kekalahan bajak laut Kidd dengan kekalahan bajak laut Mugiwara pada chapter 513. Dalam chapter 1079, dialog narator menggunakan bahasa Jepang yang sama dengan dialog narator pada chapter 513.
mengisyaratkan kepada kita semua jika bajak laut Eustace Kapten Kid akan bangkit kembali, sama halnya yang terjadi kepada Luffy atau kepada bajak laut Mugiwara 2 tahun yang lalu. Niat Akagami no Shanks. Alasan ketiga, niat Akagami no Shanks. Mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya, kenapa Kid tidak mendapat bekas tebasan setelah terkena Kamusari milik Akagami no Shanks? Di sini marga anime akan menjawabnya. Untuk memahaminya, kita kembali pada chapter 194 dan 195, di mana konsep Breath of All Things dari Alabasta diperkenalkan. Dijelaskan oleh Guru Zoro jika Bila hanya memotong ketika pengguna menginginkannya. Ini berarti Akagami no Shanks membiarkan Eustace Kapten Kid hidup dengan sengaja. Itulah alasan kenapa kita tidak melihat bekas tebasan pada tubuh Kid. Berbeda ketika Roronoa Zoro berniat membunuh Kaido, sehingga Kaido mendapatkan bekas tebasan pada tubuhnya. Dengan apa yang diperlihatkan pada chapter 1079, membuat marga anime berspekulasi jika Shanks tidak berniat membunuh Kid, tapi Shanks berniat memberi pelajaran kepada Kid, suatu pengalaman yang tidak dia dapatkan ketika di Wano Kuni. Hal tersebut sedikit masuk akal karena pada chapter 590, di mana Luffy berada di titik terendahnya, yaitu ketika kematian S atau Portgas di S, Shanks di sana berkomentar kepada Luffy, "Menang kalah, berlarilah dan menangislah. Itulah jalan untuk menjadi pria sejati. Tidak apa-apa menangis setelah semua itu terjadi." Hal tersebut kemungkinan yang dilakukan Shanks kepada Kid, memberikan Kid pelajaran sehingga dia mencapai titik terendah dalam hidupnya, agar dia bisa belajar dari kesalahan atau kekalahannya untuk bisa menjadi pria sejati. Sama halnya dengan Luffy yang pernah mengalami titik terendahnya dan kehilangan semua hal. Namun kapten tercinta kita kembali menemukan semangat dan maknanya mengapa dia harus menjadi kuat, yaitu teman-temannya. Teman-teman Luffy lah yang mendukung dirinya sehingga dia bisa tumbuh menjadi kuat. Kemungkinan nantinya Eustace Kapten Kid akan bangkit dari kekalahannya, namun dia akan berada di titik terendah dalam hidupnya dahulu. Mungkin saja itu adalah kematian salah satu krunya atau yang lainnya. Hal tersebut agar dia bisa kembali menemukan semangat dan makna mengapa dia harus menjadi lebih kuat. Itulah tujuan dari Akagami no Shanks. Di antara Luffy, Law dan Kid, hanya Kid yang belum berada di titik terendahnya dengan kekalahan dia melawan Shanks. Disinilah momen yang pas untuk perkembangan karakter Kid agar menjadi lebih baik untuk cerita ke depannya atau cerita di masa depan. Hubungan Eustace Kapten Kid dengan Elbap. Alasan keempat, pada chapter 1056 dalam dialog Kid dan Killer menyebutkan jikalau Eustace Kapten Kid ingin bertemu dengan seseorang yang memiliki bekas luka di tubuhnya, kemungkinan besar itu adalah Jaguar di Saul. Alasan Eustace Kapten Kid sebenarnya datang ke Elbap adalah ingin bertemu pria tersebut. Jadi tidak mungkin Oda Sensei menghapus Kid dari cerita hanya karena dia kalah untuk saat sekarang ini. Justru marga anime berpikir ini adalah suatu plot di mana Kid akan kembali. Mungkin saja orang tersebutlah atau pria dengan bekas luka di sekujur tubuhnya yang akan menyelamatkan Eustace Kapten Kid nantinya. Sehingga disitulah dimulai plot cerita bagi karakter Eustace Kapten Kid. Hubungan kedua, seperti yang kita tahu di manga One Piece, Eustace Kapten Kid dikatakan sebagai sosok yang telah mengalahkan atau membunuh bajak laut Big Mom. Dengan prestasi Eustace Kapten Kid tersebut, seharusnya dia mendapatkan sambutan sebagai pahlawan di Elbap oleh Raja Loki. Raja Loki sendiri adalah karakter pemimpin pasukan Elbap yang dijelaskan pada chapter 858. Alasan kenapa Kid harus mendapatkan sambutan dikarenakan Raja Loki sendiri memiliki hubungan yang buruk dengan bajak laut Big Mom setelah Lola menolak permintaan pernikahan Raja Loki pada saat itu. Jadi marga anime berpikir sudah sepantasnya Eustace Kapten Kid akan bangkit kembali ke ceritanya nanti sebagai sosok yang berbeda dengan yang kita lihat sebelumnya. Alasan Oda Sensei membuat Kid mengalahkan Big Mom
dikarenakan Kid memiliki plot yang cukup besar di Elbap nantinya. Mungkin saat ini belum waktunya, namun di masa depan akan terjadi nantinya, berhubung One Piece akan mendekati final saga. Peran Eustace Kapten Kid di masa depan. Pada alasan terakhir ini, marga anime cukup yakin pada peran Kid di masa depan. Dalam wawancara Jump Fiesta, Oda mengatakan jika tidak lama lagi One Piece akan mendekati final saga. Nantinya akan terjadi Battle Royale di mana semua orang di One Piece terlibat di dalamnya. Sepertinya saat Battle Royale terjadi akan menyebabkan kekuasaan berbagai pihak runtuh. Mungkin itu Yonko, Angkatan Laut, pemerintah dunia atau yang lainnya. Dan peran Eustace Kapten Kid di masa depan nantinya kemungkinan besar akan menggantikan posisi yang ditinggalkan dari salah satu atau seorang Yonko. Mungkin itu Kurohige atau mungkin juga itu Akagami no Shanks. Melihat bagaimana Shanks tidak berniat membunuh Kid, membuat marga anime berpikir Kidlah orang yang akan menggantikan posisi Shanks pada akhirnya. Hal tersebut didukung dengan kemiripan Shanks dengan Kid, mulai dari sama-sama berambut merah, kehilangan tangan sebelah kiri, dan sama-sama memiliki hubungan dengan negeri Elbap. Oda menggambarkan Kid dan Law sebagai sosok seperti Shirohige dan Shiki, sebagai seorang bajak laut generasi baru, bersaing dengan Luffy yang digambarkan seperti Goldie Roger. Jadi itulah alasan kenapa Eustace Kapten Kid akan bangkit kembali pada cerita One Piece. Kekalahan Kid ini bukanlah akhir dari bajak laut Eustace Kapten Kid. Kekalahan Kid ini hanyalah batu loncatan bagi karakter Kid agar menjadi lebih baik lagi dan lebih hebat lagi. Sebelum mengakhiri pembahasan kali ini, marga anime sedikit membahas tentang paralel kebangkitan kekuatan Eustace Kapten Kid. Paralel atau cocok logi kekuatan Kid yang menurut marga anime berhubungan dengan kebangkitan Kid nantinya. Seperti yang kita ketahui pada chapter 924, Eustace Kapten Kid disebutkan memiliki Housoku Haki. Kemudian setelah pertarungan melawan Yonko Kaido, bangkitnya kekuatan dari Eustace Kapten Kid. Lalu pada chapter 1030, Kid juga berhasil membangkitkan awakening buah iblisnya ketika dia berhasil melawan Big Mom. Pada chapter 1079, Kid dikalahkan oleh Akagami no Shanks, pengguna Housoku Haki tingkat tinggi. Apakah dengan kekalahan Kid ini dan beberapa alasan kebangkitan Kid nantinya membuat dia pada akhirnya bisa menguasai teknik terkuat, yaitu Housoku Haki tingkat tinggi, yang mana haki tersebut bisa aktif ketika seseorang berada dalam kondisi hidup dan mati. Kondisi yang sama persis dengan yang dialami Kid saat ini. Dan kita tahu Zoro memilikinya saat ini. Tidak mungkin kan seorang Eustace Kapten Kid yang seorang kapten tidak memilikinya. Baiklah, sekian dulu pembahasan kita mengenai kebangkitan Eustace Kapten Kid di masa depan. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, marga anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.